Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pilihan untuk anak. Semoga dimudahkan dalam menghafal hadis. Bab pertama tentang aqidah. Perhatikan baik-baik. Hadis pertama yaitu hadis rukun iman. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, dia berkata lagi, yaitu malaikat Jibril, jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Kitab Iman, Bab Bayanul Iman wal Islam wal Ihsan, nomor 9. Penjelasan hadis. Iman artinya percaya dan yakin. Berdasarkan hadis ini, kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab-kitab dan rasul-rasul Allah itu ada, hari akhir itu ada, dan takdir itu ada. Mengingkari salah satunya berarti sudah tidak beriman sebagaimana diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk dalam kategori kafir atau non-Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis kedua, rukun Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Hadis riwayat Sahih Bukhari, Kitab Iman, Bab Su'al Jibril Anil Iman wal Islam wal Ihsan wal Ilmis Sa'ah, nomor 120 sampai 122. Penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa dasar dari agama Islam itu ada 5, yakni syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat saum Ramadan, dan kelima haji. Kelima perkara ini disebut oleh para ulama rukun Islam. Artinya, kelima rukun ini adalah dasar Islam. Jika salah satunya diingkari, berarti termasuk kufur atau tidak beragama Islam. Di atas rukun Islam ini berdiri bangunan ajaran Islam yang mencakup akidah, ibadah atau syariah, dan akhlak. Dengan demikian, jangan dipahami bahwa rukun Islam ini menunjukkan jumlah ajaran dalam Islam hanya 5 saja. Yang benar, kelima rukun ini hanya dasarnya saja. Di atasnya adalah semua ajaran Islam yang mencakup akidah, ibadah atau syariah, dan akhlak. Hadis ketiga tentang ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguh-sungguh Dia melihatmu. Sahih Bukhari, Kitab Iman, Bab Su'al Jibril Anil Iman wal Islam wal Ihsan wal Ilmis Sa'ah, nomor 50. Penjelasan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah memerintahkan kita untuk beragama dengan ihsan. Ihsan yang dimaksud dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini, yakni beribadah dengan konsentrasi penuh atau khusyuk, seolah-olah melihat Allah atau dilihat Allah.
Ini berlaku untuk ibadah dalam pengertian yang luas, mencakup aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, jika kita sedang belajar, bermain, berteman, ataupun melakukan amalan apa saja, kita harus meyakini bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Makanya kita harus bisa menunjukkan akhlak yang baik setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita. Hadis keempat, beriman kepada Allah. Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mengharapkan wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis, beriman kepada Allah harus mewujud pada ikrar la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Maksudnya tidak cukup hanya meyakini Allah saja sebagai Tuhan, tetapi harus sampai meyakini bahwa Allah itu hanya satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lainnya. Sebab di zaman jahiliyah dulu, paman Nabi yang bernama Abu Thalib sama meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi Abu Thalib juga yakin adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maka Abu Thalib tidak termasuk orang yang beriman, tetapi orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, dan dia akan masuk neraka kekal di dalamnya. Dan tentunya tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga begitu saja. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus penuh keikhlasan karena yakin akan bertemu Allah. Keikhlasan ini juga harus diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah, ya. Jangan seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekufurannya. Jadi mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak sholat, ya, tidak zakat, tidak saum, tidak ibadah haji, seperti itu. Jadi ucapan dan perbuatan harus semuanya beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kelima, beriman kepada malaikat. Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min narin wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian, yaitu terbuat dari apa? Manusia dari tanah atau air mani yang hina. Hadis riwayat Muslim, bab zuhud wal warraqaik, bab fi hadis mutafarriqah nomor 7687. Penjelasan hadis, berdasarkan hadis ini, malaikat itu ada dan diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak tertangkap oleh panca indera. Tidak jauh beda dengan cahaya yang hanya bisa dilihat pantulannya saja. Jumlah malaikat sangat banyak, dihitung dari yang sholat di Baitul Ma'mur. Di langit saja ada 70.000 malaikat yang berbeda-beda di setiap harinya. Dalam Al-Quran, malaikat digambarkan sebagai makhluk gaib yang tidak berjenis kelamin, tidak makan dan tidak minum, tidak merasa jemu dan letih dalam beribadah, tidak melakukan dosa, dan gagah juga mulia. Al-Quran menyebutkan juga tugas-tugas malaikat. Di antaranya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ada juga yang mengawasi amal manusia, Raqib Atid, meniup trompet, Israfil, menjaga neraka, Malik memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bertugas bertasbih kepada Allah tiada hentinya.
ada yang bertugas memohon ampunan bagi kaum yang beriman. Ada juga yang memberi kabar gembira dan memperkuat kondisi kaum mukminin seperti dalam peperangan, dan ada juga yang bertugas menjaga manusia sampai meninggal lalu mencabut nyawanya. Hadis ke-6, iman kepada kitab Allah. La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikumul ayah. Janganlah kalian benarkan ahli kitab, dan jangan pula kalian mendustakannya, dan katakan saja kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari, kitab Tafsirul Quran, bab qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, nomor 4458. Penjelasan hadis. Ahli kitab dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu penganut agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen yang pernah diberi kitab sebelum Al-Quran, yakni Taurat dan Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab lain yang juga diturunkan sebelum Al-Quran adalah Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab-kitab tersebut saat ini sudah tidak utuh lagi. Semua kandungannya sudah diubah. Oleh karena itu, kita tidak boleh membenarkan kandungannya yang sekarang ada di penganut agama Kristen dengan nama Alkitab atau Bible, akan tetapi mendustakan semuanya juga tidak boleh, sebab masih ada kandungannya yang benar, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran. Cukup diimani saja secara umum bahwa kitab-kitab itu pernah diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-7, iman kepada Nabi dan Rasul. Al-anbiya'u ikhwatun min allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun falaisa bainana nabiyyun. Para nabi adalah satu ayah, yaitu dari keturunan Nabi Adam. Ibu mereka berbeda-beda, namun agama mereka satu. Dan antara aku dengan Nabi Isa tidak ada nabi lagi. Hadis riwayat Sahih Muslim, kitab Fadail, bab Fadail Isa ibn Maryam, nomor 6281. Penjelasan hadis. Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah jika Nabi tidak membawa syariat baru, melainkan mengikuti Nabi sebelumnya. Sementara Rasul membawa syariat baru. Jadi setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Jumlah nabi yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrizi adalah sampai berjumlah 124.000 orang, dan jumlah rasul ada 315 orang. 25 diantaranya disebutkan dalam Al-Quran. Berdasarkan hadis di atas, nabi dan rasul itu meskipun jumlahnya banyak, agamanya tetap satu, yaitu Islam. Ibarat seorang bapak yang beristri 4, dari keempat istri tersebut lalu beranak banyak. Meskipun ibunya berbeda-beda, ada 4, bapak dari semua anak itu tetap satu. Hadis ke-8, iman kepada hari akhir. La taqumus sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha fa idza tala'at fara'ahan nasu amanu ajma'una. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari bagian barat. Jika telah terbit, semua manusia beriman. Sahih Bukhari kitab Raqaiq dan Sahih Muslim kitab Al-Iman bab az-zamanu alladzi la yuqbalu fihi al-iman. Penjelasan hadis. Hari akhir atau kiamat adalah masa terakhir dari kehidupan manusia di dunia, ditandai dengan hancurnya alam semesta. Bumi berguncang hebat, gunung-gunung berterbangan, air laut tsunami di mana-mana,
benda-benda langit bertabrakan dan berjatuhan ke bumi. Lalu semua manusia mati. Peristiwa kiamat tersebut diawali dengan matahari yang terbit dari sebelah barat. Pada saat itu semua manusia pasti beriman, meski tentu saja keimanannya tidak akan bermanfaat, sebab tidak beriman dari sebelumnya. Sesudah itu semua terjadi, manusia semuanya akan dihidupkan kembali, dihitung amal perbuatannya, dan ditentukan surga dan nerakanya. Hadis ke-8, iman kepada takdir. La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Seorang hamba tidak dikatakan beriman sampai dia mengimani tentang takdir yang baik dan takdir yang buruk, sampai dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin akan meleset darinya, dan sesuatu yang tidak ditetapkan atasnya tidak akan mungkin mengenainya. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi, Kitab Al-Qadar, bab la adwa wala hammata wala safaro, nomor 2144. Penjelasan hadis. Takdir atau qadar artinya ketetapan Allah. Semua yang terkait kehidupan manusia di dunia sudah ditetapkan sebelum manusia itu diciptakan. Senangnya, sedihnya, suksesnya, musibah-musibahnya, dan sebagainya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu, apa yang menimpa kita, itu senang atau sedih, kita harus meyakininya datang dari Allah. Jika itu kebaikan, maka kita bersyukur, dan jika itu kejelekan, maka kita harus bersabar.